Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus sahibatul bait Ibu Heni ya. Yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua, dan wabil khusus pula Ketua Majelis Taklim Al-Mar'atus Shalihah beserta jajarannya dan jamaahnya. Pokoknya semoga semuanya saja kita ya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan sebelum kita ngaji, kita doakan terlebih dahulu dengan suratul Fatihah Ibu Tati Saiful nggih, yang sedang masuk ICU. Semoga Allah anugerahi beliau lekas pulih kembali, sehat wal afiyah kembali, panjang umur yang mubarakah, fi taatillah ala hadin ya as-salihah wa ala kulli niyatin salihah. Syafahullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Rasul Al-Muallim karya Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Minta doanya satu lagi Ibu Ana yang lagi berangkat haji. Oh, nggih. Hari ini untuk Ibu Ana juga kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, dan Allah sukseskan perjalanan hajinya.
Allah mudahkan, Allah berkahi dan Allah sukseskan proses manasik hajinya, sehingga semoga beliau beserta rombongan dan seluruh jamaah haji Allah anugerahi haji yang mabrur. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman bagian E itu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kejelekan jawaban beliau ketika ditanya, kejelasan kok kejelekan. Yesus padha ngatuke. Kejelasan jawaban beliau ketika ditanya dan keunggulan argumen beliau ketika didebat. Beliau tidak terhalangi oleh kelemahan dan ketidakberdayaan untuk menyampaikan. Seteru beliau tidak mampu menandingi beliau dalam perdebatan. Tiada lain karena jawaban beliau lebih jelas dan bukti lebih unggul. Nah, saya mau terangkan dulu nggih. Jadi secara prinsip para nabi dan rasul itu diberi kemampuan oleh Allah untuk berdebat. Saya ulang ya. Para nabi dan rasul itu diberi kemampuan oleh Allah untuk berdebat. Dan debatnya para nabi dan rasul itu sampai pada kadar membungkam orang-orang yang menentang beliau. Karena argumentasi para nabi dan rasul itu sangat kuat. Dan para nabi itu memang punya sifat cerdas, fatonah. Karena ada 4 sifat wajib nabi itu: fatonah, tabligh, amanah, dan siddiq. Nah, jadi fatonah itu sifat para nabi. Nah, kita umatnya itu sebenarnya ya sepatutnya lah juga punya kemampuan berdebat juga. Saya ulang ya, kita umatnya itu sepatutnya juga punya kemampuan untuk berdebat. Berdebat untuk membungkam orang-orang yang batil tentunya. Jadi berdebat untuk membungkam orang-orang yang batil tentunya. Cuman, nah ini yang saya terangkan. Di dalam Islam itu debat itu ada istilah jidal billati hiya ahsan. Ada yang namanya miro. Yang diperbolehkan dalam Islam itu yang jidal itu, yang jidal billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara yang paling baik. Artinya debatnya argumentatif. Bukan miro. Kalau miro itu debat kusir. Ayel-ayelan. Nah, jadi beda ya. Kalau debat yang argumentatif itu justru dia kita diperintah untuk punya kemampuan. Makanya kata Al-Quran wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Tapi jidal itu debat yang argumentatif. Sementara kalau miro itu adalah debat kusir. Itu yang dilarang. Yang kata Nabi dalam satu hadis al-kamakal, aku jamin akan dibangunkan rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan miro. Miro itu debat kusir. Padahal dia sebenarnya benar, mampulah untuk berdebat. Makanya kalau kita mau bicara dengan seseorang yang mengajak kita untuk berdebat, kita lihat-lihat dulu ini orangnya tipe yang bagaimana. Kalau nanti ujungnya berujung kepada debat kusir, ya sudah, mending ya wis buang-buang waktu aja nanti itu seperti itu. Tapi kalau dia memang ngajak debat yang argumentatif, itu sepatutnya kalau memang kita punya kemampuan, tapi ya itu layani itu. Nah, tapi kalau kita tidak punya kemampuan, ya jangan sok-sok melayani juga. Karena ada ulama yang mengatakan orang-orang yang sesat itu rata-rata logikanya jalan. Jadi orang-orang yang sesat itu rata-rata logikanya jalan.
Sudah begitu pinter-pinter, cerdas-cerdas mereka itu. Kenapa? Karena mereka ini kan mesti ngotak-ngatik kebenaran. Mesti ngotak-ngatik kebenaran. Nah, kita yang tidak piawai menghadapi mereka itu bisa kelabakan. Karena diputer-puter nanti. Nah, makanya nanti para ulama itu ada satu ilmu namanya ilmu mantiq, ilmu logika. Itu perlu dipelajari itu, ilmu mantiq itu. Dalam hal debat itu seorang harus menguasai ilmu mantiq ini, ilmu logika itu. Nah, dalam Islam ada ilmu itu namanya ilmu mantiq itu, ilmu logika itu. Itu seperti itu. Nah, saya ulang ya. Kalau merujuk pada para nabi dan rasul yang punya kemampuan berdebat yang luar biasa itu, maka sepatutnya kita juga punya kemampuan itu. Namun saya ulang, karena kita ini kemampuannya terbatas, ya kita tahu dan bisa mengukur diri lah seperti itu. Saya pribadi itu di beberapa majelis kadang ya ketemu dengan sebagian orang yang macam-macam lah misalnya. Kalau di sini sih rata-rata baik-baik semua lah. Tapi kadang ada sebagian orang itu yang ya bisa tidak hanya ngeyel Bu, bahkan kadang ini sambil contoh. Suatu saat saya itu menyampaikan sebuah hadisnya dalam hadis Bukhari tentang orang itu kalau punya kebiasaan yang baik, suatu saat dia terhalang dari berbuat baik itu entah karena sakit atau karena safar. Aukamakal Allah bilang kepada malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat. Dia ngomong gini ke saya, masa Ustaz kita nggak berbuat kok dapat pahala? Loh, hadisnya Bukhari loh Bu. Enggak percaya saya. Masa orang betul real itu ibu-ibu yang ngomong gitu. Masa kita nggak berbuat apa-apa kok dapat pahala katanya. Saya kalau sudah model kayak gini kan sudah nggak bisa didebat lagi itu. Akhirnya saya cuma bisa berkata, ya sudah, untuk ibu yang ibu buat saja ya, gitu kan itu. Untuk ibu yang ibu. Kalau untuk kami biarkan kami dapatkan rahmat Allah, bahkan untuk hal yang kami tidak buat pun Allah kasih. Loh, itulah kenapa orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Itulah kenapa orang masuk surga karena rahmat Allah. Saya mohon maaf ya, misalnya kita beramal itu berapa tahun? Seumur kita lah. Seumur kita, mentok-mentok seumur dunia lah. Artinya kalaupun kita punya sedekah jariyah seumur dunia lah. Sementara di surga itu selamanya apa sementara? Kira-kira cocok nggak perbuatan kita yang sementara dengan pahala surga yang selamanya? Nggak cocok. Nggak cocok. Iya. Tapi kenapa Allah balas kita dengan surganya? Ya karena rahmat Allah itu. Apa kata para ulama menjelaskan ini? Semua kita pasti berniat untuk beriman selamanya, betul gitu? Ada yang niat beriman sementara? Semua kita berniat jadi orang baik selamanya, betul gitu? Apa kata para ulama? Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang punya niat saja itu sudah diberi pahala oleh Allah seperti sudah dilakukan sekali utuh. Makanya kenapa orang beriman dibalas oleh Allah dengan surga selamanya? Karena dia sudah berniat untuk beriman selamanya. Dia sudah berniat untuk menjadi orang baik selamanya. Itu kalau bukan rahmat Allah apa namanya itu? Bisa dipahami ya? Satu, kita berbuat kebaikan satu, minimal dikasih berapa kelipatan pahala. Berarti yang 9 kita nggak berbuat kan? Allah kasih. Tapi sudah saya jelaskan ini, ibu ini nggak percaya. Enggak percaya saya. Hadisnya Sahih Bukhari padahal gitu. Alasannya apa? Kita nggak berbuat apa-apa kok dapat apa? Wong iki yang keras tenan nih. Saya bilang udah untuk ibu yang buat saja nanti. Itu kan mirip dalam hadis tentang seseorang yang telah beramal 500 tahun itu kan. Allah bilang, masuklah kamu dalam surgaku karena rahmatku. Kok karena rahmatmu ya Allah, bukan karena amalku? Akhirnya Allah timbang nikmat satu mata itu, baru satu mata, dengan pahala dia beribadah 500 tahun ternyata masih kurang ternyata. Maka akhirnya dia mengakui bahwa ya memang betul, kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Bisa dipahami? Itu belum lagi pertanyaan yang aneh-aneh itu. Ya, jadi kadang ada macam-macam orang, macam-macam orang. Kadang ya untuk ngetes juga kadang ngetes. Ngetes dalam pengertian ngetes itu sehingga kadang saya kalau ada indikasi begitu saya bilang sebenarnya beliau yang nanya ini tahu sudah jawabannya. Beliau sengaja nanya supaya yang lain juga tahu, saya bilang gitu.
Nah, supaya yang lain juga tahu. Itu seperti itu. Pun Jawaban yang bijak tuh. ya. Itu kalau saya pas lagi sabar. Kadang pas saya capek gitu, ada orang ngeyel saya, kadang ngomong ini, Bapak baru baca buku 1 aja udah ngomong kayak gitu. Capek. Kalau pas lagi capek, ya namanya manusia kadang apa? Ada capek-capeknya. Iya, Pak. Itu seperti itu. Oh lanjut nggih. Jadi ya, para nabi itu umatnya ya macam-macam. Bukan macam-macam, mau macam. Sing ngeyel ya ada. Itu yang sering saya bilang, kalau sekelas Muhammad Rasulullah saja pernah ditolak dakwahnya, apalagi sekelas Muhammad Subhan, nggak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Saya ulangi, jadi boleh debat, tapi yang jidal billatiha ahsan. Debat yang argumentatif, yang elhan, yang bagus, boleh tidak apa-apa. Nah, dan kalau kita punya kemampuan layani, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak punya kemampuan, mending ya masing-masing aja lah. Itu seperti itu. Nah, tapi kalau miro debat kusir jangan dilayani. Kalau miro itu debat kusir, menang-menangan. Sedikit cerita saja ya untuk pelajaran ya. Sampai dengan tahun 2005 itu sependek yang saya ingat ya. Saya itu masih sering aktif berdebat. Sampai dengan tahun 2005. Dan sependek yang saya ingat juga, kalau debat itu saya nggak pernah kalah. Ada 2 kemungkinan, argumentasi saya yang kuat atau orang yang debat sama saya capek. Saya itu pernah debat dengan seseorang itu. Yang kedua. Oke, saya nanti akan nanya sama guru saya. Ya nanya sama gurunya sana, nanya guru. Debat lagi dengan jawaban baru dari gurunya, kalah lagi. Nanti saya tanya lagi sama guru saya. Enggak lah, gurunya lagi. Terus nanti Ustaz saya pertemuan dengan gurunya, dengan guru saya. Iya, enggak apa-apa, sama gurunya, mana gurunya? Enggak pernah datang gurunya tapi. Jadi sampai dengan tahun 2005. Nah, suatu saat saya itu merenung. Dalam perenungan saya itu gini diantaranya. Saya itu sering menang debat, tapi kok nggak tenang gitu. Harusnya kan kalau kebenaran yang saya bela, kebenaran yang memang saya perjuangkan, mestinya kan hati saya tenang mestinya. Tapi ini kok nggak tenang, ada apa gitu. Dalam hati saya itu gitu. Maka terus kemudian saya merenung, itu muhasabah lah. Akhirnya saya taubati kebiasaan buruk saya itu, karena ternyata saya baru sadar bahwa saya selama ini dalam berdebat itu bukan membela kebenaran, tapi membela subjektivitas saya, membela ego saya, membela paham saya, membela tokoh idola saya yang selain Nabi ya, selain Nabi Muhammad. Kalau Nabi wajar lah dibela, ini yang pokoknya ternyata saya bukan membela secara objektif, tapi lebih kepada menurunkan subjektivitas itu sendiri. Kayak curi cerdas cermat kemarin itu, kira-kira gitu lah. Jadi singkat kata singkat cerita, pantas ternyata saya tidak mendapatkan ketenangan. Sejak itu saya tobati dan hingga detik ini insya Allah saya berusaha kalau ketemu dengan teman atau kawan ustadz atau jamaah yang berbeda pendapat, itu biasanya saya lebih mengedepankan bahasa-bahasa diskusi. Jadi lebih mengedepankan bahasa-bahasa apa? Diskusi. Jadi bukan bahasa debat, apalagi bahasa caci maki ya. Jadi lebih suka mengedepankan bahasa-bahasa diskusi Bunas. Jadi gitu ya. Dasarnya apa kalau gitu? Kalau saya gini. Kalau misalnya saya sepakat, ya udah saya pakai. Kalau saya nggak sepakat, tunggu dulu deh. Kayaknya pemahaman kita berbeda deh. Jadi kita objektif aja. Jadi kalau ternyata benar kita salah ya harus ngaku, oke, ternyata saya salah ya. Oke, kita koreksi. Nah, itu ternyata kok lebih enak gitu ya. Lebih enak itu. Ya, kira-kira gitulah nggih. Jadi kadang kalau kita menurutkan nafsu berdebat itu, ya itu tadi sependek yang saya pahami, yang pernah saya rasakan, kok tidak kita dapatkan ketenangan kalau kita itu bicaranya membela subjektivitas kita atau ego dan seterusnya itu. Maka terus saya membuat satu rumus yang saya terapkan dalam kehidupan saya itu gini diantaranya. Kita kan sering kali bicara
siapa yang salah, siapa yang benar. Itu saya rubah. Saya rubah dengan apa yang salah, apa yang benar. Jadi saya tidak bicara siapa, tapi bicara apa. Kalau bahasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kenalilah kebenaran itu. Nanti kamu akan mengenali siapa yang benar. Kenalilah kesalahan itu, kamu akan tahu nanti siapa yang salah. Nah, jadi fokus kita bukan pada siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi apa yang salah, apa yang benar. Kalau bahasa Sayyidina Ali yang lain atau radhiyallahu belum mengatakan undur maqil wala tandur mangkol. Lihat apa yang dibicarakan dan bukan siapa yang bicara. Jadi saya ulang, bukan siapa tapi apa yang dibicarakan. Itu insya Allah akan membuat kita lebih lapang gitu. Karena fokus kita kepada apa tadi? Bukan pada siapa, tapi kepada apa. Bukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi apa yang benar dan apa yang salah. Bisa dimengerti ya? Nah kalau kita begitu insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang terjebak pada fanatik buta insya Allah. Nah, kok kita boleh kagum pada satu tokoh tertentu, pada ormas tertentu, pada paham tertentu, tidak ada masalah. Tapi kita objektif. Ketika misalnya tokoh kita terkoreksi, ya kita harus lapang dada. Oke, beliau memang ada salahnya, dan salahnya nggak saya ikuti misalnya gitu. Ketika kemudian ormas yang Anda ikuti misalnya ada salah, oke, terkoreksi, ya saya nggak setuju dengan yang salahnya itu. Terus bagaimana kita memperbaiki kira-kira gitu. Oke, mungkin paham saya ada yang patut untuk diluruskan dari apa yang kita pahami dari paham kita, mungkin dan seterusnya itu. Kenapa? Karena kita fokusnya bukan pada siapa, tapi fokus kepada apa. Bukan siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi fokus kepada apa yang salah dan apa yang benar. Itu insya Allah lah kalau kita begitu, kita lebih tenang dalam menjalani hidup, itu lebih tenang, lebih mudah untuk berdiskusi, ya, kita tidak fanatik buta insya Allah. Bon, lanjut. Fanatik buta itu sudah fanatik buta lah. Udah begitu membabi buta, sudah babi buta. Iya. Berikutnya beliau terjaga dari kekeliruan dalam perkataan dan terjaga dari panjang lebar dalam menyampaikan berita yang beresiko dituduh berdusta dan jauh dari kejujuran. Karena beliau sudah dikenal kejujurannya dalam penyampaian beritanya, baik ketika masih belia maupun setelah dewasa, sehingga beliau tercatat sebagai orang yang jujur dan dijuluki sebagai orang yang bisa dipercaya, yaitu Al-Amin. Orang-orang Quraisy seluruhnya mengetahui dengan pasti kejujuran beliau sebelum Islam, tetapi mereka terang-terangan menuduh beliau berdusta ketika beliau menyeru mereka kepada Islam. Di antara mereka ada yang mendustakan beliau karena hasad, dengki ya. Ada pula yang karena penentangan dan ada pula yang karena menganggap beliau mustahil menjadi nabi atau rasul. Seandainya mereka mendapati satu saja kedustaan beliau dalam perkara selain risalah kenabian, niscaya mereka akan menjadikannya sebagai alasan pendustaan mereka terhadap risalah kenabian. Barang siapa menetapi kejujuran di masa kecilnya, maka ketika dewasa dia lebih kuat lagi untuk menetapinya. Barang siapa terjaga pada dirinya dalam urusan kewajiban dirinya sendiri, maka dalam hak-hak Allah dia lebih kuat menjaganya. Cukuplah bagi dirimu dengan alasan ini untuk membantah orang yang ingkar dan menjawab orang yang menentang. Jadi tuduhan bahwa Nabi kita Muhammad SAW bohong itu nggak pernah menemukan data faktualnya, kira-kira gitulah. Jadi orang-orang kafir di masanya, hingga orang kafir detik ini ya, ketika menuduh Nabi berbohong, itu mereka tidak pernah punya bukti data faktualnya. Karena jangankan perkara agama, perkara bercanda saja Nabi tidak berbohong. Nabi kita Muhammad SAW itu jangankan soal agama, soal bercanda saja Nabi tidak pernah berbohong. Dan statement Nabi itu Al-Amin itu sudah dilabelkan kepada Nabi sejak beliau sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Terus satu lagi, bangsa Arab Mekah itu punya tradisi bohong itu aib. Jadi masih jahiliyah saja, itu bagi orang Mekah bohong itu aib.
Orang Mekah itu orang lembah. Apa adanya orangnya. Lek seneng ya ketok, lek gak seneng ya ketok. Orang Mekah itu kalau seneng ya kelihatan. Bunas, saya terjemah Bunas tenang aja. Ngerti alhamdulillah. Kayak saya terjemah. Kalau seneng ya kelihatan, kalau nggak seneng ya kelihatan. Itu orang Mekah itu. Lek iya lek gak itu orang Mekah itu. Jadi wani rai itu depan tuh berani, itu orang Mekah itu. Makanya Nabi ketika di Mekah, Nabi itu tidak berhadapan dengan orang munafik. Orang munafik di Mekah tidak ada. Di Mekah nggak ada orang munafik. Kenapa? Karena orang Mekah orangnya apa adanya. Bahkan mereka punya prinsip bohong itu aib. Itu mereka orang Mekah itu. Itu orang jahiliyahnya, apalagi Nabi. Yang terbukti memang tidak pernah bohong. Makanya semua tuduhan bahwa Nabi misalnya mereka mengatakan Nabi itu bohong, maka mereka yang mengatakan Nabi itu bohong tidak pernah punya bukti faktual bahwa Nabi pernah bohong. Gak ada datanya lah bahwa Nabi itu pernah bohong. Karena dalam bercanda pun Nabi tidak berbohong. Bisa dipahami nampaknya. Nah itu contoh itu. Nah ini beda dengan ketika Nabi ke Madinah. Di Madinah, Nabi berhadapan dengan masyarakat yang heterogen. Suku bangsa dan keyakinannya memacam-macam. Di antara kebiasaan orang Madinah, kalau ngomong itu suka muter-muter. Ini beda sama bangsa Mekah. Bangsa Madinah itu kalau ngomong suka muter-muter. Satu masyarakat kalau ngomongnya muter-muter, itu potensi munafiknya besar. Maka ketika Nabi di Madinah, itu pertama kali Nabi punya musuh orang munafik. Yang antara depan dan belakang itu berbeda. Jadi bermuka dua. Muka satu aja udah saya repot ngelawatnya, ini mukanya dua. Dia bermuka dua dan main di dua kaki juga. Itu orang-orang munafik. Dan menghadapi orang munafik ini paling sulit pakai dan. Karena mau diperangi KTP-nya Islam, gak diperangi gregetno. Bagi orang munafik. Karena mereka masuk dalam tubuh kaum muslimin untuk melakukan pembusukan dari dalam. Nah, itu pertama kali Nabi punya musuh orang munafik itu di Madinah. Makanya saya ulangi, semua tuduhan terhadap Nabi bahwa Nabi itu bohong itu enggak benar. Karena mereka tidak pernah punya bukti bahwa Nabi itu benar. Makanya Nabi itu dianugerahi oleh Allah apa istilahnya itu untuk Nabi itu singkat, perkataan yang singkat dan padat itu apa namanya? Jawamiul Kalim. Jawamiul Kalim. Nabi itu diberi kemampuan oleh Allah untuk ngomongnya singkat, padat, jelas. Kan ada ya singkat, padat, nggak jelas. Oh nggak pakai padat, singkat, nggak jelas itu ada. Nabi itu singkat, padat, jelas. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang rata-rata orang itu kalau jujur itu jawabannya ya simple. Umur berapa? 55. Berat badan 80. Anak 8 misalnya. Jadi jawaban itu ya enteng aja gitu. Karena tapi kalau yang muter-muter itu biasanya. Jadi singkat kata singkat cerita, Nabi itu orangnya amanah, jujur, dan sejak sebelum menjadi Nabi dan Rasul semua mengenal Nabi sebagai pribadi yang jujur. Bukti bahwa Nabi itu jujur ketika Nabi hijrah kemana? Itu Nabi menulis pesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang kafir Mekah. Jadi orang kafir Mekah itu nggak beriman sama beliau, tapi kalau nitip barang tetap sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwa mereka sebenarnya percaya dan mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jujur. Lanjut. Selanjutnya pemilihan perkataan beliau berdasarkan tujuan dan kebutuhan. Beliau membatasi dengan kadar secukupnya sehingga tidak berpanjang lebar dan tidak karuan di dalamnya. Beliau tidak menahan dari perkataannya karena lemah untuk menjelaskannya. Pada selain dua kondisi sesuai kebutuhan dan kecukupannya secukupnya, maka beliau adalah orang yang paling dalam bersikap diam dan ketenangannya.
Karena itu perkataan beliau senantiasa terjaga hingga tidak kacau. Keindahannya selalu tampak hingga tidak rusak, dan banyak yang merasakan kesegarannya. Menggunakan sabda beliau sebagai referensi hingga terus terpelihara di dalam hati mereka dan tercatat di dalam berbagai kitab. Nabi itu punya kekhasan dalam penyampaian. Sehingga ada beberapa ulama, terutama ulama ahli hadis ya, itu ketika disampaikan sebuah hadis, itu ulama itu tahu, nggak begini Nabi menyampaikan. Ini bukan gayanya Nabi ini. Nah biasanya kalau sudah ulama begitu dicurigai rata-rata hadisnya lemah atau bahkan palsu bisa jadi. Jadi ulama itu paham betul gaya bicaranya Nabi itu paham betul. Sehingga pilihan kata yang dipakai itu ulama udah menanyakan, emang betul begitu hadisnya? Saya ada seorang dosen itu, ketika ada seorang mahasiswa dengan sengaja menguji kemampuan sang dosen dengan membuat sanad yang dibuat-buat oleh yang bersangkutan, kata beliau, loh kok begitu? Jangan-jangan ini kamu buat sendiri ya? Itu kalau yang sudah ahlinya itu tahu gitu. Makanya di antara malakahnya para ulama-ulama ahli hadis itu paham betul gaya penyampaian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Makanya saya ulang sekali lagi, Nabi itu ucapannya itu enggak boros Nabi itu. Dan memang Nabi itu bukan tipe orang yang boros nasihat. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab khusus dilarang boros nasihat. Dilarang kita boros nasihat itu enggak boleh. Pada orang yang sama, nasihat yang sama itu paling enggak 7 hari baru diulang. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah diminta untuk mengulang sabda Nabi karena jamaahnya merasa senang. Kata beliau, enggak, saya tidak akan mengulang kecuali nanti hari sepekan yang akan datang, kata beliau. Karena Rasulullah SAW melarang. Makanya ibu-ibu kalau nasihati anak, misalnya dengan nasihat yang sama kepada anak yang sama, itu paling enggak yang sama itu diulang 7 hari lagi, Bu. Dan terus-terusan. Iya, nah lama-lama bosen. Sehingga ada seorang anak itu ngomong sama ibunya. Ibunya kan selalu, ayo nak, semangat, kerjakan, semangat gitu. Kata anaknya, bosen mah, masa tiap hari ngomongnya semangat. Kata ibunya ganti, oke nak, hajar, sikat. Diganti sama ibunya. Ya wis sakarepmu lah. Ya, jadi yang saya maksud di sini adalah gini, Bu. Memang kita ini nggak boleh boros nasihat. Makanya gini, terus untuk merawat itu bagaimana? Akhlak dengan doa diantaranya. Itu yang saya sering bilang di sini. Orang itu boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Yang anak itu pengen pengeng juga tiap hari diomong itu. Itu seperti itu. Jadi bisa dimengerti ya maksudnya nggih. Itu anak, apalagi suami diomongin, wah kuping tidak semua suami kupingnya seperti customer service. Lanjut. Bisa dipahami nggih? Nah, maka saya ulang sekali lagi, nggak boleh boros nasihat, perkuat doa. Jadi nasihat yang sama pada orang yang sama kalau mau diulang 7 hari, sepekan, 1 Jumat. Itu resepnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu spirit yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Pun bisa dimengerti nggih? Makanya kalau kita cermati ya, Nabi itu kan 23 tahun berdakwah. Hadis yang sahih itu bisa dihitung dengan jari. Selebihnya pengulangan saja. Di Sahih Bukhari ya. Itu kan ada sekitar 7.000 sekian. Itu dengan pengulangannya. Kalau hadis aslinya itu cuma 2.700 berapa. Itu kalau disarikan dari 23 tahun Nabi berdakwah kan tidak ada apa-apanya. Berarti Nabi itu betul-betul padat dan singkat pembicaraannya, tidak banyak cakap yang aneh-aneh gitu maksudnya. Allah. Tapi jangan bayangkan Nabi kaku loh ya. Mentang-mentang terus gak banyak bicara terus gagu itu ya mboten. Nabi itu kata para sahabat, kalau kita bercanda, kita tertawa, Nabi ikut tertawa. Kalau kami cerita yang aneh-aneh selama tidak menyimpang, Nabi mendiamkan. Kalau kita mulai berlebihan, Nabi baru mengingatkan. Itu. Jadi terus Nabi itu terus jaim. Nabi itu enggak jaim, betul. Nabi itu enggak jaim, betul.
Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bun. Selanjutnya, beliau adalah orang yang paling petah lisannya. Apa petah itu? Paling baik dan lancar bertutur kata ya. Paling gamblang penjelasannya, paling ringkas penuturannya, paling fasih ucapannya, dan paling benar maknanya. Tidak pernah terlihat di dalam sabdanya keburukan dan celah. Tidak disusupi oleh ucapan yang berlebih-lebihan lagi dibuat-buat. Teramat banyak ditulis ucapan-ucapan beliau yang ringkas tetapi penuh makna. Jawami'ul kalim tadi dia. Juga sabda beliau yang tidak tertandingi dalam hal kefasihan dan retorikanya. Meskipun demikian, tidak perlu ada statistik atas hal itu dan tidak pula butuh dilakukan penelitian yang mendalam. Seandainya perkataan beliau diacak dengan perkataan orang lain, misalnya perkataan beliau tetap akan bisa dibedakan. Itu yang saya bilang tadi, Bu, orang-orang ahli hadis bisa bedakan. Ini bukan sabda Nabi, ini sabda Nabi, ketahuan itu, Bu. Dibedakan melalui metode-metodenya, akan terlihat padanya jejak-jejak perbedaan. Sehingga kebenarannya sabda Nabi kita Muhammad SAW tidak akan tercampur oleh kebatilan perkataan orang lain, dan kejujuran beliau akan terpisah dari kedustaan. Padahal beliau tidak pernah mengambil referensi dari ilmu balaghah, tidak pernah pula berinteraksi atau belajar kepada ahli orator, penyair maupun ahli bahasa. Namun hal ini merupakan fitrah dan pembawaan beliau sejak awal. Itu semua tidak lain demi tujuan yang dikehendaki dan tugas yang terpuji, dan semua itu memang bimbingan dari Allah langsung sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau disodorkan kepada ahlinya, ketahuan kok mana yang hadis dan mana yang bukan hadis. Makanya hadis-hadis palsu itu rata-rata memang bahasanya sangat tidak selaras dengan hadis-hadis yang sahih maupun yang hasan. Nah, karena kebanyakan hadis-hadis palsu itu terlalu bombastis misalnya, atau orang pasti menghentikan dari masuk gitu sih, itu seperti itu. Jadi makanya satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah Nabi itu dalam perkataannya jelas, tutur katanya jelas. Saya itu ketemu dengan beberapa orang yang perkataannya jelas, cetho welo-welo gitu ya. Orang yang mendengarnya itu enak gitu. Itu rata-rata memang orang yang secara mental, saya perhatikan ya, itu sewap bawar orang. Sewap bawar. Itu kalau ngomong itu, saya ini termasuk cepat saya ini. Memang orangnya agak kurang sabaran juga mungkin. Tapi kalau yang sabar itu ngomongnya itu monggo didelok, monggo dilihat, kita ini apa ya gitu. Ya, tapi ada juga yang jelas tapi ngeselin. Enggak ada lagi. Ini enggak jelas yang enak gitu. Di Pondok Kopi itu, data masih ada apa enggak? Itu ada seorang pembantu. Itu kalau misalnya Bu Nas ketemu sama beliau, mau kemana Mbak? Saya mau ke toko depan Bu gitu. Itu enggak cuman ada di Mak Betty itu. Itu ada di Pondok Kopi ada itu. Data masih ada apa enggak itu. Jadi kalau ketemu ibu misalnya, makan apa Mbak? Saya makan nasi pecel. Itu bahasa Indonesianya 100 waktu SD. Iya, mungkin itu. Pertanyaan. Allahu Akbar. Dia Pondok Kopi di Malaka Country gitu. Data masih ada apa enggak mbaknya itu? Kalau ditanya, jawabannya lembut tapi ngeselin gitu. Karena lama kita nunggunya itu. Kenapa Bu? Iya, enggak, maksud saya gini. Enggak apa-apa, itu tapi ngeselin maksudnya bagi orang seperti Bu Indah itu, karena beliau kan bakul marmer kan sat itu. Kalau pelan-pelan kan kesel juga kira-kira gitu. Enggak, kalau saya sih enggak kesel sih Bu, wong saya enggak pernah ketemu. Saya dapat cerita aja dari. Kalau ketemu saya enggak tahu deh sabar apa enggak saya itu. Nggih Bu, mesake. Kula nggih mesake.
Nggih. Iya, kasihan Bu, kasihan. Ada maling. Enggak, kita tidak mentertawakan dan menjelekkan boten. Itu orang dengan stylenya masing-masing. Cuman memang beberapa orang cerita sama saya keselnya bukan kesel nunggu jawabannya gitu maksudnya. Lama gitu loh maksudnya itu. Maksudnya gitu. Ya wis. Oh gitu. Oh nggih. Oh iya betul. Inggih paman kula menika gitu nggih. Keutamaan perilaku. Sebelum kita masuk bab baru, kalau masih ada waktu, silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh silakan. Masa tuh monggo. Itu yang marah saya betul. Orang mendapatkan rahmat itu rasanya bagaimana? Secara prinsip begini Bu ya. Ini rumus. Nanti Ibu cermati surah Ali Imran ayat 159 kalau saya tidak salah. Bunyi ayatnya gini Bu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Betul apa tidak? Surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Betul apa enggak? Betul. Betul ya? Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini belum mengatakan salah satu tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, di hati orang itu akan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Saya ulang ya. Di antara tanda kalau seseorang dirahmati oleh Allah, di hati orang itu akan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Ini selaras dengan hadis Nabi ketika Nabi menangis saat cucunya meninggal atau saat putranya meninggal. Air mata apa ini ya Rasulullah? Ini air mata kasih sayang. Kata Nabi, man lam yarham lam yurham. Orang yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang oleh Allah. Jadi rahmat itu Bu, itu akan bisa kita rasakan keberadaannya dengan lembutnya hati kita, penuh kasih sayangnya hati kita. Kalau mau kita teruskan, berarti orang yang jauh dari kasih sayang dan kelemah lembutan, berarti dia jauh dari rahmat Allah. Jawabannya iya. Saya bukan peneliti, cuman dari sekian banyak yang saya tahu dari orang-orang yang akhirnya masuk Islam, itu rata-rata punya latar belakang kasih sayang yang luar biasa pada sesama terutama. Nah, itulah kenapa Ibu mungkin pernah mendengar perkataan sebagian ulama yang berkata begini. Seorang ahli ibadah yang kikir dengan seorang yang fasik tapi dermawan, itu lebih Allah sukai yang fasik tapi dermawan. Kenapa? Karena kekikiran itu sudah cukup buruk bagi orang yang ahli ibadah itu. Sementara orang yang dermawan tadi walaupun dia fasik, ada kemungkinan dia mendapatkan rahmat Allah karena kasih sayangnya itu. Sehingga ada kemungkinan dia husnul khotimah atau dibuat taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mohon maaf kalau kita raba dada kita hari ini kok penuh dengan kebengisan, kebencian, kedengkian, jauh dari kelembutan dan kasih sayang hati kita ya. Maka patut kita curiga dan waspada, jangan-jangan kita sedang jauh dari rahmat Allah. Nah, itu patut kita waspada saja. Lembut dan kasih sayang itu tidak berarti terus merubah logat Jember jadi Solo, enggak. Jember tetap dengan Jembernya itu. Jadi Malang tetap dengan Malangnya, Unas Makassar dengan Makassarnya gitu we. Tapi dasarnya memang lembut, itu seperti itu. Jadi hati itu lebih mudah menyayangi, lebih mudah memaafkan dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu nggih Ibu ini. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau misalnya punya teman yang suka berdebat gitu, Ustaz, yeah. Pertama dalam hal agama gitu ya. Walaupun kita udah bukannya membalas keras gitu, cuma ngasih tahu. Misalnya contohnya dia
pakai jilbab nggak perlu buat wanita itu. Kemudian sholawat kepada Nabi itu nggak usah katanya gitu. Akan saya terus jawab dengan surat An-Nur dan Al-Ahzab itu, tapi dia tetap ngeyel dengan pendapatnya gitu. Jadi karena saya agak jengkel ya saya blok aja nomornya gitu. Itu dosa nggak ya? Karena hal-hal yang lain di luar itu dia baik banget gitu. Oke, sampun. Iya. Baik. Sikap ibu ngeblok orang yang seperti itu bukan hal yang salah. Karena ibu kan butuh kesehatan mental. Iya. Kalau lama-lama begitu kan kita bisa budrek kita itu. Aja makanya ngeblok orang yang toksik apa istilahnya itu. Iya, toksik. Ya itu ya tidak ada masalah. Jadi silahkan saja. Satu hal yang perlu kita pahami Bu, tadi saya bilang berarti Bu Nas punya pengalaman mirip dengan saya tadi. Sudah saya sampaikan hadisnya Sahih Bukhari, masih nggak percaya dengan mengatakan mana ada ya. Jadi memang ada Bu model orang-orang seperti itu. Di antara masalah pada orang yang pikirannya tertutup dan hatinya tertutup adalah mulut mereka yang selalu terbuka, itu masalahnya. Ya, jadi di antara masalah dari orang yang pikiran dan hatinya tertutup itu biasanya mulut mereka yang selalu terbuka, itu masalahnya itu aja. Jadi orang yang pikiran dan hatinya tertutup itu masalahnya adalah di pada mulut mereka yang selalu terbuka. Nah, itu jadi enggak. Itu kalau kita debat sampai kiamat kurang 2 hari kayaknya nggak selesai juga itu. Karena ngomel-ngomelnya itu ya, itu Ya, seperti. soalnya dia kan cenderung itu mempengaruhi gitu, jadi makanya saya. Kalau ibu sanggup mematahkan, patahkan. Tapi kalau dia tidak sanggup kalau ibu tidak sanggup mematahkan ya doakan semoga dihentikan kezalimannya. Ya. Enggak. Kan niat kita bukan mutus, niat kita menghindari keburukan yang mungkin akan muncul kalau kita masih berhubungan dengan yang bersangkutan. Di Bintara itu pernah ada seorang dosen, disampaikan ke saya saat itu gini. Di sini Ustaz ada dosen di Bintara. Ngomong ke anak-anak muda, surga neraka itu dongengan orang-orang tua aja. Supaya kita jadi anak baik gitu. Padahal itu tidak ada itu, dia bilang gitu. Nah, terus akhirnya beberapa anak muda mulai berani melawan orang tuanya, mulai berani mencuri, mulai berani naudzubillah berbuat jahat. Alasannya kan surga neraka tidak ada. Terpengaruh oleh pemikiran sang dosen yang nggak jelas itu. Nah, terus kemudian ditanyakan ke saya kan, saya bilang ini, mau percaya sama siapa tinggal pilih aja. Mau percaya sama Nabi Muhammad SAW yang seluruh dunia mengakui kejujurannya, bahkan dunia akhirat, atau yang dosen itu yang jangankan Indonesia Bekasi aja belum tentu mengakuinya. Ya kan, dosen itu jangankan Indonesia Bekasi aja belum tentu mengakui. Kok susah banget kita mau ngambil referensi, kok mengacu kepada orang yang gak jelas sih, hanya gara-gara menang di retorika atau apa. Jadi memang kadang problem kita itu ya tadi itu, ya sebagian orang itu ya tertutup kok pikiran dan hatinya itu, sehingga masalah mereka di pada masalah sebagian orang yang tertutup pikiran dan hati itu, mulut mereka yang selalu terbuka. Jadi karena mereka cari teman juga Bu Nas, sebagaimana kita berdakwah, setan juga berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin dia sudah jadi setan. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ya monggo Bu Rita. Siapa dulu? Yang dulu ya. Kasihan dari tadi Bu angkat tangan. Betul. Bagus. Suatu saat ada seorang sahabat datang. Nabi bertanya, "Okamakal, naik apa kamu?" "Naik kuda ya Rasulullah." "Oh, naik anak kuda." "Kuda ya Rasulullah." "Iya, naik anak kuda." "Kuda ya Rasulullah." Ya kuda kan anak kuda. Itu contoh aja itu. Jadi ada nenek-nenek datang sama Nabi, "Ya Rasulullah, apakah saya masuk surga?" "Enggak." Nangis nenek itu. Kata Rasul, Bu, nanti di surga nggak ada orang tua. Ibu nanti jadi muda di sana." Seneng akhirnya. Dan ini tentu beliau lakukan kepada orang-orang yang memang beliau sudah dekat ya, sehingga tidak terjadi fitnah. Bukan ke orang sembarangan. Kalau orang sembarangan, nenek itu pulang bisa jadi sambil berkata, "Rasulullah nyandain saya, jangan-jangan Rasulullah ada hati deh sama saya." Nah, tapi tidak begitu itu yang terjadi karena kedekatan tadi itu. Itu contoh aja sih Bu, itu contoh aja.
Ya, saya kira itu. Ada satu lagi deh. Dalam satu riwayat pernah ada seseorang yang, ya Rasulullah tolong lindungi saya. Saat itu Nabi duduk di sebuah kursi yang cukup besar, mungkin kayak ada tutupnya gitu. Kata Nabi sembunyi di bawah. Terus kemudian ada orang datang, ya Rasulullah, ya sebelah enggak, mau saya gebukin dia. Terus Nabi berdiri sambil bersabda, kamakal, selama saya berdiri saya nggak ngelihat dia, kata Nabi. Akhirnya dia ini pergi. Nah, dan Nabi tidak bohong, karena saat itu Nabi ngelihat sambil duduk kan. Nah, sementara pas berdiri Nabi tidak melihat dia kan. Nah, itu contoh itu contoh. Dan memang beliau tidak pernah punya reputasi bohong walaupun dalam bercanda sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya. Monggo yang lain silakan. Oke, oh ya Bu Rita. Ustaz mau tanya, kalau misalkan pada saat sholat maghrib dan isya itu kan imam itu kan harus ada suaranya ya. Itu, Terus. Ya, boleh nggak kalau tanpa suara? Imamnya. Iya. Baik. Secara hukum sholatnya tetap sah, cuman menyelisihi sunnah. Kalau disengaja, kecuali lupa. Pernah nggak lupa misalnya imam? Jadi sehingga begitu kita sholat sudah selesai Fatihah, terus disentil sama makmum, kok nggak ada suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli langsung wail. Sementara Fatihahnya sudah sir tadi. Ya tidak apa-apa. Kalau makmumnya cuma keluarga aja, jadi nggak banyak. Kalau sengaja diam, sah sholatnya cuman menyelisih sunnah. Oh, gitu. Jadi Ya sepatutnya lah. Maghrib dan Isya ya? Ya maghrib isya dan subuh. Subuh. Ya sepatutnya lah disuarakan. Ya. Tapi secara hukum sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Namun sepatutnya lah, karena itu menyelisih sunnah dan itu tidak bagus. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup dulu apa lanjut ini? Cukup. Lanjut. Sahibul bait, sahibatul ngomong lanjut berarti lanjut ini. Keutamaan perilaku nih. Ini ada waktu lab. Terdiri dari 8 perangai. Di sini yang pertama, tingkah laku beliau, keutamaan perilaku, tingkah laku beliau yang baik dan siasat yang benar dalam kerangka ajaran agama yang memindahkan umat dari perkara yang biasa berlaku dan hal-hal yang sudah dikenal di kalangan mereka kepada hal-hal baru yang belum dikenal, sehingga hati mereka mengakuinya dengan penuh ketaatan dan mereka tunduk kepada beliau dengan rasa takut dan harap. Semua itu tidak mudah dan gampang kecuali bagi orang yang mendapatkan pertolongan ilahi serta dibantu dengan tekad yang lurus dan kemauan yang menggelora. Jika beliau diperintahkan kepada sesuatu yang disyariatkan, maka itu adalah hujjah yang mengalahkan. Jika beliau berupaya dengan kesungguhan dalam menjalankannya, maka itu adalah petunjuk yang jelas. Cukuplah bagimu dengan hal-hal yang kaidahnya tetap kokoh sepanjang masa hingga berpindah dari para salaf kepada khalaf, orang-orang yang di belakangnya. Semakin bertambah kemanisannya yang dirasakan dan semakin kuat kecintaan dalam diri mereka. Mereka melihatnya sebagai acuan untuk berbagai zaman yang berubah-ubah kondisinya dan berbeda kebiasaannya. Cukuplah semua itu sebagai bukti bagi orang yang melaksanakan ajaran beliau dan penjelasan bagi orang yang masih ragu-ragu. Nabi itu dalam waktu 23 tahun itu boleh dikata berhasil merubah kebiasaan bangsa Arab dari jahiliyah kepada kebiasaan orang-orang beriman yang membuat pelakunya menjadi orang-orang yang tidak hanya mulia di dunia tapi juga di akhirat. Dan itu bukan hal yang mudah, merubah kebiasaan orang yang suka berjudi menjadi tidak berjudi sama sekali, yang biasa merampok tidak merampok, yang biasa mabok tidak mabok, yang biasa main perempuan zina itu tidak berzina. Itu bukan hal yang mudah. Kita ini kalau beramar ma'ruf itu lebih mudah daripada nahi mungkar. Nah, Nabi itu tidak hanya amar ma'ruf tapi juga nahi mungkar. Ngajak orang sholat itu tantangannya nggak berat. Tapi kalau udah mencegah orang dari judi, mencegah orang dari
berbuat maksiat itu tantangannya preman. Itu ada resiko lah kalau dalam hal ini. Dan Nabi melakukan hal itu dengan segala tantangannya, dan kita tahu Nabi mendapatkan perlawanan yang luar biasa di Mekah itu, sampai beberapa kali beliau dicoba untuk dibunuh. Dan itu terjadi terus sampai di Madinah, hingga akhirnya beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya begini, dakwah ini memang bukan tanpa resiko. Saya kalau bahasanya Imam Ghazali itu gini, Bu. Orang kalau beribadah kepada Allah itu durhaka kepada setan. Tapi kalau berdakwah itu ngajak perang setan. Ibu sholat, ibu baca Al-Quran itu durhaka kepada setan. Tapi kalau ibu jadi pengurus majelis taklim begini, ibu ngajak perang setan. Sehingga iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk diantaranya menfitnah kita. Dari bangsa jin fitnahnya biasanya sihir. Fitnah kalau dari kalangan setan manusia ya mulut yang tidak bertanggung jawab itu. Makanya jangan heran kalau kadang jadi pengurus majelis taklim disalahpahami, itu biasa ya. Kalau kita aktif berdakwah disalahpahami itu biasa. Mungkin pada beberapa majelis taklim yang sudah jadi tantangannya nggak terlalu berat karena kita satu frekuensi lah. Tapi di beberapa tempat, Bu, itu gerakan majelis ilmu itu kemerungsung, jangan salah. Saya di Harapan Indah itu ada beberapa majelis taklim memang sudah jadi gitu ya. Alhamdulillah, masya Allah relatif baik-baik saja. Tapi ada beberapa yang memang dalam tahapan merintis berjuang. Oh, itu hawanya lumayan itu. Karena beberapa ada yang memang tulus berjuang, ada beberapa yang memang ya tahu sendirilah cari panggung atau apa. Tapi kita nggak mau menduga-duga kecuali apa yang tampak. Makanya gini, kalau selagi perjuangan ini tulus ikhlas karena Allah, tak usah khawatir. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Tapi kalau sudah babnya cari prestis atau cari penilaian manusia, udah repot itu repot. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu, Bu, ketika beliau dipecat jadi panglima, itu semangatnya masih sama dengan panglima itu. Ditanya oleh sahabat yang lain, kamu sudah bukan panglima, tapi kok perangnya masih kayak panglima? Apa jawaban Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Saya perang bukan karena Umar, saya perang karena Allah. Jadi nggak ngaruh saya jadi panglima atau tidak jadi panglima, itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena orientasinya karena Allah. Nah, orang dalam berdakwah juga gitu, mau dapat posisi mau nggak dapat posisi, tetap semangat untuk iya. Nah, kenapa, Bu? Mundur. Mau duduk di atas dokter? Jadi singkat kata singkat cerita itu gitu. Dalam tantangan dakwah itu seperti itu. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dalam tantangan dakwah itu tidak mudah. Tapi beliau punya satu modal, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya dapat pertolongan Allah yang ikhlas di dalam berdakwah. Jangan pernah mengira, Bu, kalau berdakwahnya bagus itu semua suka. Saya ulang ya, jangan pernah mengira kalau dakwahnya bagus semuanya suka. Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat itu pasti ada yang mendengki itu. Ibu percaya apa enggak ini? Saya cerita apa adanya ini. Dan harus percaya kayaknya. Ada majelis taklim tertentu, Bu, saya nggak sebut tempatnya, di sebuah masjid tertentu, saya nggak sebut nama masjidnya karena di Bekasi. Itu kalau kita diundang ceramah di situ, kita tausiah dengan sangat bagus, kita nggak akan diundang lagi, Bu. Oh, aneh ya? Oh, kenapa? Aneh ya? Saya beritahu ya. Rupanya di situ itu ada seorang tokoh yang kalau jamaahnya nanti cenderung ke ustadz yang baru ini, dia kayak kalah pamor, makanya nggak diundang lagi. Paham maksudnya? Ya, itu loh, ustadz kok tahu? Ya orang dalam yang cerita sama saya. Masa kalau diundang ke situ saya ngomongnya nggak bagus-bagus, supaya diundang lagi. Enggak, saya bercanda. Enggak. Ya, nah ini, tapi ini real, Bu, ini real. Ada yang model begitu itu ada. Iya. Dan makanya gini, Bu, saya pribadi itu kadang kalau diundang ke tempat-tempat baru,
Di situ sudah ada tokoh-tokoh yang cukup dipandang. Itu saya tidak mau menjadi patung jengat yang kemudian orang punya pikiran untuk memukul, menenggelamkan saya. Ya, sehingga saya lebih suka untuk bersinergi dengan mereka. Ya, kita merendah lah. Itu seperti itu. Tapi semua kita kerjakan karena Allah, bukan karena kita berat makhluk, dan itu merupakan bagian dari strategi dakwah. Nah, itu seperti itu. Jadi yang penting pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Silakan yang mau tanya dulu sebelum kita tutup. Monggo. Kalau masih ada. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Baik, kalau memang tidak ada, kita tutup dengan doa nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad wa alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabbi dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami, dan untuk Ibu Tati Saiful, syafahallahu syifaan ajilan la ba'sa tahurun la yughadiru saqaman. Ya Allah, doakan beliau pulih kembali, siha wal afiat kembali, panjang umur yang mubarakah, dan bertaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk Ibu Ana beserta keluarga dan rombongan. Semoga Allah memudahkan, Engkau berkahi, dan Engkau sukseskan perjalanan hajinya, manasik hajinya, sehingga Engkau jadikan untuk beliau semua haji yang mabrur, yang tidak bahasanya pantas untuk mereka kecuali surgamu. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Untuk kami yang sudah berhaji, mudahkanlah kami untuk bisa kembali berhaji, kedatang ke rumahmu dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dan tanpa susah payah, bersama orang-orang yang mencintai kami dan yang kami cintai. Allahumma ya Allah, bagi yang belum berhaji, mudahkanlah untuk siapapun yang belum berhaji, untuk berhaji ke rumahmu dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dan tanpa susah payah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya nggak Ustaz sebentar? Boleh. Kan kalau misalnya ada yang sakit udah kayak seperti Bu Tati kan udah koma ya Pak. Okay. Apa kita doakan beri yang terbaik atau minta kesembuhan Pak? Kalau dalam hadis Sahih Muslim itu kalau memang betul-betul susah diharapkan